Selamat datang di Oja Channel. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang penerimaan siswa baru dengan menggunakan sistem zonasi. Jadi coba kita perhatikan seperti yang sudah saya tulis di sini. Jika lingkaran ini adalah tempat sekolah, ya di sini alamat sekolah, maka ini adalah zonasi sekolah, dan juga ini juga termasuk zonasi sekolah ya. Zonasi sekolah yang akan mendaftar di sekolah yang ada di sini. Oke, jadi kelemahan sistem penerimaan siswa baru atau PPDB tahun ini yaitu jika sekolah ini di dalam zonasi ini keseluruhan, maka yang berhak mendaftar di sekolah ini yaitu yang berada di zonasinya. Itu dulu yang pertama. Kemudian jika semua ini saya buat ini kampung A, B, C, D, E, ini F, ini ya F. Di sini G, H, I, kita buat di sini I. Ini adalah sebuah alamat atau kampung, boleh juga kelurahan ya, yang zonasi dari sekolah tersebut di sini. Kemudian maka siswa-siswa yang ingin mendaftar di sekolah ini ya dari seluruh desa atau boleh juga kelurahan ini mendaftar di sekolah ini. Kemudian jika sekolah ini menerima siswa sebanyak kita misalkan saja dia 150 orang, oke? 150 orang kapasitasnya dengan jalur zonasi. Ya, setelah afirmasi dan sebagainya, maka siswa yang akan diterima melalui zonasi hanya 150 orang. Udah paham sampai di sini ya? Kemudian maka dari zonasi ini di dalam tanggal atau waktu yang sudah ditentukan untuk mendaftar, maka semua siswa yang ada di tempat ini, yang di kampung atau kelurahan ini, akan mendaftar ke sekolah, dengan memilih ke sekolah ini. Oke, melalui PPDB ya. Kemudian ternyata yang siswa yang mendaftar dari seluruh zonasi yang ada di sekolah ini, dia ada sekitar 200 orang. Ya, 200 orang. Tentunya dari kapasitas yang ada hanya 150, yang mendaftar ada 200 orang. Kemudian maka sistem akan membuat, bukan sekolah ya, sistem penerimaan yang dilakukan oleh provinsi. Maka yang pertama dulu yang kita lihat kelemahannya, bahwa akan siswa yang akan lebih berpeluang untuk masuk yaitu di sekitar sekolah ini yang paling terdekatnya. Itu ya, yang paling terdekatnya. Kemudian maka siswa-siswa yang terluar di dalam zonasi sekolah itu peluangnya sudah semakin kecil. Itu kelemahan sekarang. Jadi kalau zonasi ini kita pakai, maka kampung atau desa-desa atau kelurahan yang sedikit lebih jauh ke lokasinya ke sekolah, itu peluangnya untuk masuk lebih sedikit ya. Jadi ada katanya bisa dilakukan dengan afirmasi, kemudian tidak semua siswa itu ada syarat afirmasi, atau dia mendaftar di akademik, misalnya jalur akademik, tetapi di sekolah tersebut tidak ada jalur akademik, maka dia harus mencari di sekolah yang lain, di jalur akademik, di tempat yang lain. Nah, jadi peluang siswa yang berada yang paling luar ke dalam zonasi ini, peluangnya untuk masuk itu sudah makin menipis. Itulah yang terjadi dengan sistem yang ada sekarang. Oleh karena itu, ini permohonan kita kepada Bapak Menteri, kalau bisa, ini sudah tidak relevan lagi nih ya. Ini sudah tidak ada lagi di situ
persamaan atau apa namanya, di situ sudah tidak ada lagi semua siswa itu berhak untuk sekolah. Itu sudah terabaikan kalau kita lihat dari sistem yang ada sekarang. Nah, oke, ini kita berbicara tadi sekolah yang di negeri, oke. Masalahnya sekarang, jadi daerah yang paling luar dari zonasi itu kita anggap saja sekarang tidak terpenuhi di dalam sekolah ini. Maka dia harus mencari sekolah swasta. Oke ya, dia harus melihat sekolah swasta. Nah, kalau kita perhatikan terlebih di kampung, ya, kalau tadi sekolah ini, negeri ini, dari kampung ini dia bisa dikatakan lebih dekat. Tetapi karena siswa yang ada di sini dia tidak dapat di sekolah negeri ini, maka dia harus mencari sekolah swasta atau tempat sekolah yang lain. Kemudian sekolah itu sudah sangat jauh dari kampungnya. Ini sudah sangat jauh kalau dia mencari harus di swasta. Nah, jadi kalau kita perhatikan masalah keadaan orang tua misalnya, ini sudah berat sekali bagi orang tua yang kurang mampu ya. Meskipun ada KIP, tetapi itu tidak menjamin bahwa biaya untuk siswa yang sekolah di sini sudah tidak terkop pemerintah lagi, ya, karena dia harus mencari sekolah yang sudah sangat jauh dari tempatnya. Sementara mungkin ketika dia pulang sekolah, sedikit banyaknya bisa membantu beban orang tua di dalam pekerjaan. Tetapi kalau seperti ini jadinya, maka kira-kira siswanya nanti sudah paling tidak jam 5 sore atau jam 6 atau bahkan malam baru sampai lagi di rumah. Sudah memakan begitu banyak biaya. Nah, jadi ini kira-kira sistem penerimaan yang ada yang terjadi di negara kita pada saat hari ini. Ya, kita harapkan kiranya pemerintah bisa bisa melihat situasi yang terjadi di sini ya. Kalau sistem ini caranya itu sangat kacau sekali, ya. Siswa itu haknya untuk menempati sekolah ini hanya ditentukan oleh jarak ya. Jadi tidak, misalnya nanti siswa ini dia pintar, berkualitas, tetapi karena hanya jaraknya sedikit lebih jauh dibanding tempat atau desa-desa atau kampung-kampung atau tempat yang lain ke sekolah ini, maka dia tidak berhak sekolah di sini. Ini tolong diperhatikannya. Jadi ini presentasi saya, kiranya pemerintah kita bisa melihat situasi yang terjadi di sistem penerimaan siswa tahun ini. Jangan lupa subscribe dan di-share ya. Terima kasih.